Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang sedang mengikuti proses PTG dalam jabatan atau yang nantinya akan mengikuti PTG dalam jabatan yang baik sudah diundang ataupun yang nantinya akan menyusul. Sedikit saya berbagi, ini kelanjutan daripada video LK 1.2 dan sekarang kita akan masuk pada LK 1.3. Kemarin kita sudah bahas LK 1.2 yaitu eksplorasi penyebab masalah. Nah, tabelnya kita sudah isi kemarin sesuai yang sudah kita sama-sama saksikan dan kita buat. Selanjutnya adalah pada tabel ini manakah yang akan kita angkat ke LK berikutnya pada LK 1.3 penentuan akar penyebab masalah. Nah, yang diangkat ke LK 1.3 yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Dari sini kita kopikan semua dari tabel hasil eksplorasi penyebab masalah sampai pada pembahasan sampai terakhir yang sudah Bapak Ibu buat kemarin atau yang nantinya akan buat, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Selanjutnya kita masukkan ke tabel LK 1.3. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini kita sama-sama lihat bagaimana cara mengisi LK 1.3 yaitu akar penyebab masalah. Kita sudah angkat pada LK 1.2 yang mana di kolom hasil eksplorasi penyebab masalah ini kita sudah isikan seperti yang ada di LK 1.2 yang sudah saya sebutkan tadi dan sudah ditunjukkan. Selanjutnya ke penyebab masalahnya apa? Nah, ini kita kembali lagi ke LK 1.1. Nah, ini akar penyebab masalahnya yang awalnya pada identifikasi masalah pada LK 1.1 itu kita muat lagi di sini, yaitu akar penyebab masalahnya adalah, seingat saya masih literasi numerasi. Yang kedua ini kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan itu masuknya ke kurang pendekatan guru kepada orang tua atau sebagainya. Nah, ini identifikasi masalah seperti yang ada pada LK 1.1 ya. Kita mau kembali. Guru belum optimal dalam memanfaatkan inovasi dalam pembelajaran. Yang keempat itu adalah kurang kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran HOTS. Ada dua ya, saya kopikan saja, kebetulan ada pada LK 1.1. Dan yang terakhir itu ada faktor umur. Ini terkait dengan kurangnya kompetensi guru dalam mengintegrasikan teknologi ya. Jadi ini saya salin di LK 1.1 ya. Ini caranya. Yang pertama itu hasil eksplorasi penyebab masalah kita ambil di LK 1.2, terus akar penyebab masalahnya kita ambil pada LK 1.1 pada identifikasi masalah. Nah, sekarang analisanya. Analisis akar penyebab masalah, data pendukung. Nah, ini Bapak Ibu boleh sendiri menerapkan atau sendiri buat juga boleh. Apa sih yang Bapak Ibu analisiskan? Boleh ditulis di sini setelah dianalisis atau apalah. Contohnya di sini setelah dianalisis penyebab masalah adalah penyebab masalahnya adalah, kalau seandainya ada beberapa analisisnya ya Bapak Guru boleh cantumkan. Kita rapikan dulu. Ini juga kita rapikan. Ya, contohnya seperti inilah. Nah, kira-kira pertama itu apa?
Nah, yang kita analisis pada hasil eksplorasi penyebab masalah ini kan sebagian siswa masih terlihat kurang antusias, siswa masih sibuk dengan aktivitasnya sendiri ketika proses belajar, metode dan model pembelajaran yang digunakan guru monoton dan kurang inovatif, siswa belum terlatih penyelesaian soal cerita, terdapat siswa yang masih belum bisa merinci langkah kerja, terus siswa masih mengalami kesalahan persepsi. Nah, dari analisis akar penyebab masalah ini, Bapak Ibu sudah bisa sedikit mengerucut yang nantinya Bapak Ibu akan memilih masalah yang akan diselesaikan. Nah, dari sini analisisnya ini Bapak Ibu sudah harus lebih tajam. Lebih tajam artinya analisanya itu kira-kira dari sekian banyak hasil eksplorasi ini Bapak Ibu sudah bisa menyimpulkan lah. Nah, contoh punya saya itu yaitu pertama, pembelajaran yang disajikan guru kurang menarik. Dari sebagian ini, sebagian siswa masih kurang antusias, ini pastinya kan kurang menarik nih. Siswa masih sibuk dengan aktivitas, pastinya pembelajaran kurang menarik. Terus yang metode, nah ini juga nanti masuknya di apa lagi seperti itu. Jadi yang 1 dan 2 ini saya coba simpulkan, pembelajaran yang disajikan. Ya, contoh saja ya, pembelajaran yang disajikan guru kurang menarik. Nah, ini poin 1 ini bisa menjawab dua hasil eksplorasi. Yang kedua itu guru belum metode dan model. Ini berarti berkaitan dengan guru ya. Berarti Bapak Ibu bisa minusnya guru belum optimal memanfaatkan model pembelajaran yang inovatif. Ya bisa. Saya ambilkan saja contoh-contoh saya. Atau Bapak Ibu mau pakai kalimat sendiri atau redaksi sendiri juga boleh. Terserah kebutuhan Bapak Ibu saja. Nah, yang ketiga saya sambil perhatikan. Ya, di sini Bapak Ibu bisa mengambil yang ini juga boleh dari yang saya ambilkan punya saya. Kurangnya literasi siswa, ya ini metode siswa belum terlatih, berarti kekurangannya adalah literasi kan. Terdapat masih belum bisa merinci langkah kerja soal cerita, berarti masih berkaitan dengan literasi numerasi. Siswa masih mengalami kesalahan persepsi, masih juga literasi numerasi, penyebab analisanya seperti itu. Jadi ya boleh ditambahin juga terserah Bapak Ibu. Kalau tentang soal cerita berarti kan rata-rata soal cerita itu menyangkut masalah soal-soal yang penyelesaian masalah. Artinya soal-soal yang berbasis masalah. Jadi soal-soal berbasis masalah itu rata-rata adalah soal yang level tingkatannya itu adalah HOTS. Karena melibatkan siswa dalam pemecahan masalah. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau sudah sampai ke sini, Bapak Ibu sudah bisa menentukan kira-kira nanti saya akan mengajar menggunakan modenya apa ya. Jadi Bapak Ibu bisa membedakan ya, artinya kalau sampai sudah pakai soal HOTS berarti ini ada pemecahan masalah. Nah, pada mode pembelajaran pasti Bapak Ibu akan berpikir tidak lagi menggunakan metode ceramah yang dari awal pembelajaran sampai akhir itu hanya dengan ceramah, atau ceramah ada lebih banyak daripada diskusi. Nah, jadi kalau sudah menggunakan seperti ini, analisanya ini pasti Bapak Ibu sudah berpikir bahwa yang bisa menyelesaikan proses pembelajaran ini nantinya di kelas adalah menggunakan mode PBL atau PBJBL, problem based learning dan problem project based learning. Nah, berikut kita carikan masalah yang terpilih. Nah, masalah yang terpilih ini artinya Bapak Ibu boleh 1, boleh 2, boleh 3, artinya harus sudah mengerucut dan sudah harus menajam. Karena pada LK-LK berikutnya itu sudah tidak lagi merinci yang terlalu banyak, tapi Bapak Ibu dari masalah yang terpilih inilah yang akan Bapak Ibu selesaikan nanti pada proses PPL nantinya. Dan prosesnya itu tentu di dalam kelas. Jadi ya seperti itu. Jadi kira-kira seperti apa masalah yang terpilih, kita coba pilihkan satu masalahnya. Ini pasti masalah urgennya ini nih. Kurangnya literasi ya, kurangnya literasi. Jadi dari ke-6 hasil eksplorasi dan 4 analisis akar penyebab masalahnya, kita ambilkan satu sajalah. Kurangnya literasi numerasi. Kita langsung kepada pembahasan atau materi.
Jadi ini materi yang saya ambil, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Ini masalah yang saya harus selesaikan di kelas nih. Maka saya akan siap-siapkan mode ajar materinya ini. Bukan mode ajar ya, sorry, modul ajarnya. Maka materinya adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, kita siapkan masalah yang terpilih nanti yang kedua. Sekarang kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan bagi masa depan. Nah, kalau seandainya di sini Bapak Ibu punya ada sampai 9 hasil analisisnya, Bapak Ibu ya bisa menyimpulkan sajalah kira-kira ini nanti masuk ke prioritas masalah yang terpilih atau tidak. Jadi kalau seperti ini ya artinya tidak terlalu jadi prioritas sih buat saya. Jadi ya bisa kita analisis saja, bisa kita buat analisis, tapi masalah yang akan dipilih ya ini masalah eksternal sajalah, itu bisa diselesaikan di apa luar kelas juga boleh. Nah, kita cari, saya kopikan saja ini masalah yang saya analisis sewaktu saya menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan di akhir Desember kemarin ya. Nah, ini saya pilih dari semua hasil analis, dari semua apa namanya hasil eksplorasi ini, hasil penyebab eksplorasi hasil penyebab masalah ini saya cuman rampungkan menjadi 3. Jadi masalah yang 3-nya ini saya analisisnya seperti ini. Faktor lingkungan dan sosial masih ya, seperti ini. Ya, belajar cukup di sekolah, guru ya seperti ini. Nanti link yang saya tautkan itu ada pada video-video sebelumnya. Yang di sini kita cuman memandu atau bagaimana cara mengisi saja ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah pada ada link-link yang lengkapnya itu, link apa namanya ini, dokumen ini. Bapak Ibu bisa mendownloadnya pada video-video sebelumnya. Nanti saya buatkan saya tautkan di akhir video ini. Nah, berikutnya di sini masalah yang mau kita pilih, ya kita tidak usah pilih ya, karena ini cuma menyangkut tidak terlalu urgent lah, kurangnya penguatan peningkatan guru berkaitan dengan karakter siswa. Nah, kita kembali ke berikut di poin 3, guru kurang berinovasi. Nah, ini pasti bisa kita ambil sebagai masalah nih. Nah, coba saya kopikan lagi. Seperti ini, misalnya ya. Nah, ini dia. Dari keempat hasil eksplorasi, saya buatkan cuma 3. Guru belum optimal dalam pemanfaatan media teknologi. Nah, ini pasti kan. Tapi ini harus kembali ke kelas nih. Tapi guru harus bisa nih. Kurangnya motivasi dari guru untuk mengembangkan kemampuan belajarnya. Artinya berkaitan dengan guru masih kurang memanfaatkan model pembelajaran. Kita lihat apakah ini bisa menjadi masalah yang terpilih. Terserah Bapak Ibu, kalau mau angkat sebagai masalah yang terpilih boleh. Tapi coba kita lihat lagi selanjutnya. Kalau artinya sekalipun banyak permasalahan hasil eksplorasi, intinya pada hasil yang terpilih, penyebab masalah yang terpilih itu ya setidaknya 1 pun sudah cukup. 2 juga boleh, 3 juga boleh. Nah, coba kita lihat selanjutnya pada 4, yaitu guru merasa sudah lama mengabdi. Kita coba lihat di sini ada hasilnya, itu hasil eksplorasi ada 10. Saya ambilkan cuma beberapa saja yang akan saya pastikan di sini. Nah, seperti ini. Saya rampungkan cuman pelatihan profesi guru, ya, guru kurang mengembangkan kemampuan motivasi. Guru masih belum memahami penerapan dan pembuatan soal HOTS. Nah, ini apakah bisa diangkat sebagai apa yang masalah yang terpilih? Nanti kita lihat. Jadi tidak harus banyaknya hasil eksplorasi lalu Bapak Ibu mengangkatnya sebagai hasil yang harus terpilih, ya tidak harus seperti itu. Ya, nanti kita lihat sampai di akhir. Nah, sekarang kita lihat poin 5. Poin 5 di sini faktor umur. Ya, saya coba ambilkan. Di sini saja ada 2. Nah, seperti ini. Dari 5 hasil eksplorasi, faktor umur mempengaruhi penguasaan IT, saya analisanya adalah kurangnya kreativitas guru, kurangnya fasilitas pendukung berupa pemanfaatan media tipek. Nah, kita lihat apa yang harus kita angkat di sini.
Nah, masalah yang terpilih sudah satu. Ini pastinya berkaitan di dalam kelas nih, yang paling urgent masalah ini. Nah, sekarang kita lihat apakah kita mau ambil lagi. Nah, pastinya di sini kita tambahkan sajalah dari kelima-lima itu kan ada masalah motivasi, terus pemanfaatan IT tadi, soal HOTS, terus ada model pembelajaran, maka kita bisa buat masalah terpilih hanya cukup dua juga boleh. Coba kita buat sama-sama ya. Kurangnya penggunaan model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini nanti saya agak sedikit jelaskan. Yang inovatif, inovatif, dan apa ya kira-kira ketambahkan, dan kurangnya ya kurangnya pemanfaatan media belajar atau pendukung. Dari dua ini saja sudah cukup nih, karena ini Bapak Ibu pasti akan berhadapan di dalam kelas nih. Kan ini nanti akan dimuat pada modul ajar. Nah, kurangnya penggunaan model pembelajaran ini, kan model pembelajaran yang selama ini kita kenal itu kan ada inquiry learning, ada discover learning. Inquiry learning itu ada banyak ceramahnya, discover learning juga banyak ceramahnya. Terus pembagian kelompoknya itu kadang-kadang tidak ada harus patennya berapa banyak kelompok dan lain-lain. Tapi kalau model pembelajaran problem based learning dan PBJBL, problem project basis learningnya itu kalau kelompoknya itu maksimal itu adalah satu kelompok itu 5 orang, karena pastinya berpengaruh pada hasil kerja kelompok nanti. Nah, di PPL 1, PPL 2 Bapak Ibu laksanakan pada PPG ini, Bapak Ibu harus mengambil hanya 2 model. Boleh menggunakan PBL dan boleh juga menggunakan PBJBL. Nah, seperti itu. Artinya kurangnya penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Inovatif ini artinya kita sebagai guru selama ini masih menggunakan model-model pembelajarannya lebih banyak ceramah, lebih banyak kurang memanfaatkan media belajar. Media-media belajar ini salah satu diantaranya pemanfaatan IT tadi, pemanfaatan yang berbasis TPEK, teknologi pedagogic knowledge itu yang tadi. Nah, jadi ini masalah-masalah yang Bapak Ibu yang harus selesaikan. Jadi 2 masalah ini, ya ini yang harus mengerucut sampai Bapak Ibu mengikuti PPL nantinya. Seperti itu Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran, pada video-video pembahasan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, tetap bersemangat Bapak Ibu yang sedang mengikuti atau yang nantinya akan mengikuti PPG dalam jabatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.